Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Dimas Rijawan, NPM 2108 10 10 157, dan rekan saya Nabil Ansari, NPM 2108 10 10 143 akan memaparkan tugas UTS dari mata kuliah Desain Manajemen Jaringan yang diampu oleh Pak Agus Salim. Oke, eh, ter- di sini terdapat beberapa persoalan yang harus dilakukan percobaannya secara langsung. Dan di bagian atas ini ada tools-tools yang digunakan dan soal atau topologi yang dibikin nantinya. Kemudian untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Langsung saja kita akan melakukan persoalan yang pertama yaitu mengkonfigurasi user dan password router OS agar tidak default. Kita buka dulu Acrotik-nya, kemudian kita siapkan Winbox di sini. Kita bisa download dulu di internet atau dengan cara yang lain. Di sini kita pencet ini, kemudian MAC address. Kemudian untuk defaultnya ini admin, dan connect. Nah, sebagai berikut. Nah, kita abaikan dulu saja ini untuk eh, mengkonfigurasi agar bisa mengganti nama user dan password. Kita bisa ke sistem, kemudian ke users. Di sini saya ganti Raditya, kemudian passwordnya kita isi 7 karena saya berasal dari kelompok 7. Apply, oke. Apply, oke. Seperti ini. Jadi untuk menggantinya agar tidak default sudah. Kemudian mengaktifkan minimal 3 Ethernet. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah kita ke Mikrotik, klik kanan, setting. Nah, ini kita memerlukan 3 network adapter terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkannya dengan cara add, kemudian pilih network adapter ini. Nah, yang pertama ini bridge untuk mengambil internet dari sistem host. Jadi dari Windows luar diambil, kemudian custom VMNet ini yang satu saya gunakan untuk network admin. Jika kita lihat di topologinya, kita memiliki dua klien atau PC yang tersambung. Nah, yang admin ini saya gunakan VMNet 1, kemudian yang klien ini eh, kami gunakan VMNet 2. Begitu. Kemudian, dan sebagai berikut, kalau sudah, kita buka di Winbox-nya, kita cek di interface, kalau belum ada ini, 3 buah, perlu dicek kembali untuk VMNet tadi. Setelah itu, di sini saya ganti namanya biar gampang. Yang Ether 1 ini internet atau ini yang dari bridge tadi. Ether 2 klien, ini yang digunakan untuk PC admin, dan Ether 3 klien untuk klien. Begitu untuk interface. Kemudian salah satu Ethernet, Ether 1 mendapatkan IP melalui mekanisme DHCP klien dari internet. Dua yang lainnya melalui DHCP server. Kita lakukan konfigurasinya. Kita buka dulu di Winbox-nya, kemudian ke IP client plus, kemudian pilih internet 1, eh, Ether 1 internet untuk mengambil eh, IP dari DHCP client. Kemudian apply, oke. Oh, mohon maaf. Ya. Nah, sebagai berikut.
dan kita cek. Ya, oke. Setelah kita ganti tadi untuk username dan passwordnya, kita perlu masuk lagi ke Winbox-nya, jadi dijalankan ulang. Ini kami menggunakan Raditya dan ini 7. Connect. Mohon maaf sebentar. Kita pilih dulu di sini. Yap. Begini. Kemudian kita cek di IP kliennya, maka sudah kita dapatkan gini. IP address-nya 29 dan 2. Nah, ini akan muncul di IP address seperti ini. Kemudian kita perlu menyeting untuk firewall-nya. Di sini digunakan srcNAT, kemudian action-nya masquerade, kemudian apply, oke. Untuk mendapatkan internet gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendapatkan IP dari DHCP server untuk PC-PC kliennya nanti. DHCP setup, kemudian ether 2. Mohon maaf, kita tentukan dulu di IP address-nya karena di sini diminta untuk network admin-nya 192.168, 2 digit NPM terakhir dan 1. Maka di sini akan saya buat 2 digit terakhir saya itu 57, 1, kemudian 24. Begini. Ini pilih di ether 2. Ini apply. Oke. Sepertinya agak lemot. Jadi coba kita jalankan ulang untuk Winbox-nya. Nah, maka akan muncul ether 2 client. Kemudian kita DHCP server, DHCP setup, kita pilih yang client 2 tadi. Ini biarin saja, sudah benar. Nah, untuk range-nya saya akan menggunakan 57.2 sampai 10 mungkin. Dan next. Nah, ini digunakan DNS server dari Google, kemudian ini dari sumber internetnya. Kita cek dulu di sini. Sumber internet saya menggunakan tethering WiFi 229.183. Kita ganti. 183. Next, dan next, maka akan muncul. DHCP set yang untuk ether 2 sudah dikonfigurasi. Kita lanjut lagi untuk yang untuk cara menggunakannya. Kita pilih dulu, misal di sini saya memiliki 2 buah VM, yaitu Windows 10 dan 2 Windows 10. Ini klien 1, klien 2. Untuk menggunakan internetnya, kita pastikan dulu tadi kan untuk ether yang ini tuh menggunakan VMNet 1, maka kita setting dulu di sini juga VMNet 1 samakan, kemudian akan terhubung juga begitu. Kita cek dulu di sini connected barusan. Kita ke control panel, network internet, setting, ini cek status. Nah, maka akan mendapatkan IP tertinggi tadi yang dari range DHCP setup tadi. Itu 57.10. Dan semisal kita mengakses internet, nah maka akan bisa.
Untuk yang client 2 juga sama, atau PC client juga sama. Itu yang ini buat network admin tadi, PC network admin, yang ini buat client. Sama, kita tambahkan dulu address yang ingin kita buat tuh berapa. Di sini syaratnya adalah 172.16, 2 digit NPN terakhir, dan 1. Kita tambahkan dulu. 16. NPM teman saya yang terakhir itu 431. Jangan lupa tambahkan ini subnet emasnya. Ini kita pilih ke interface yang ketiga. Begitu. Kemudian kita apply. Oke. Akan tertambah di sini. Kemudian kita tambahkan juga di DHCP servernya. Kita pilih Ethernetnya. Pertiga. Betul. Betul. Nah, seperti yang sebelumnya, kita lakukan penentuan range. Di sini 2 sampai 10 yang digunakan. Ini sama kayak tadi. Maka akan bertambah seperti ini. Dan untuk yang VMnet yang VM yang digunakan ini itu adalah VMnet 2. Jadi yang pertama tadi VMnet 1, yang kedua ini VMnet 2. Akan tersambung secara otomatis. Karena MikroTik-nya juga menggunakan adapter yang sama. Jadi antar adapter yang sama itu akan terhubung dan konfigurasinya akan sama seperti yang di Winbox. Seperti itu. Kita cek dulu di control panel. Akan mendapatkan IP tertinggi juga, yaitu 172.16.43 dan 10. Begitu. Selanjutnya adalah ini sudah NTP. Jadi untuk konfigurasi NTP sendiri, kita bisa ke sini, NTP client, dan ini sebelumnya belum ada seperti ini. Gini. Dan di sini saya sudah mencatat untuk NTP, konfigurasi NTP yang digunakan. Ini untuk primary-nya. Bisa kita cari di internet itu tadi. Kemudian kita enable, apply, maka akan menjadi IP-IP yang disesuaikan. Seperti ini. Kemudian oke. Kemudian kita ke clock. Dan ini kita pilih ke Jakarta. Seperti itu. Kemudian kita cek di Windows 10-nya. Sudah sama ya. Dan yang ini kita belum setting di bagian waktu lokasi. Nah, ini kita cari yang plus 7. Yang Jakarta, karena saya menggunakan waktu WIB, maka akan otomatis. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah NAT Masquerade. Tadi sudah kita konfigurasi, yaitu ke IP, firewall, NAT, ini SRCNAT, kemudian actionnya Masquerade. Untuk network yang private. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan layanan DNS agar klien dapat mengakses internet melalui nama host. Oke, untuk contoh, saya akan mencontohkan mengakses DNS dari Google, yaitu 888. Misal di sini, kalau kita cari seperti ini, maka akan bentar.
kita ke IP DNS 888. Misal kita si desain manajemen jar.net, dan addressnya ini kita sesuaikan ke ke gateway dari MikroTik-nya tadi 571 berarti di sini. Jadi kita intinya adalah ketika kita mengakses desain manajemen jar.net ini akan tersambung ke IP yang tadi gitu. Bentar. Oke, untuk DNS ini, jadi sebagai contohnya yang saya lakukan ini, misal kita ke menu sini, DNS, kemudian kita statik ini. Nah, daripada kita mengakses ini, kita bisa menggunakan domain seperti ini, desain manajemen jar.net. Jadi, misal kita contohkan, di sini kita mengakses IP 192.157, 68.571. Nah, ini kan maka akan muncul ke MikroTik yang nantinya kita bisa login kemudian seperti yang di Winbox. Nah, selain itu kita bisa mengakses dengan menggunakan ini desain manajemen jar.net karena kita sudah mengakses mengonfigurasikan desain manajemen jar itu di menu DNS seperti ini. Nah, maka kan sama ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengkonfigurasikan limitasi bandwidth untuk dua segmen network yang berbeda. Jadi misal kita lakukan pengetesan dulu di speed test ini. Ini tanpa dilakukan limitasi, kita cek dulu ada berapa. Jadi jaringannya memiliki bandwidth sekitar 30-an ke atas rata-rata. Ini untuk yang network admin. Kemudian kita cek dulu yang di sini kita dapatkan berapa. Speed test. Kita sama-sama menggunakan yang Ookla. Nah, untuk yang PM2 ini kurang lebih sama, sekitar 35-38 ke atas. Kita coba nanti lakukan limitasi dengan perbedaan yang cukup signifikan antara VMNet 1 dan VMNet 2. Caranya adalah seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya.
kita ke queues dan kita plus. Targetnya kita tentukan dulu IP-nya 10. Ini untuk yang network admin VM1 ini kita menggunakan misal 15 Mbps seperti ini. Kita cek dulu. Apply, oke. Wah, agak nge-lag. Kita coba tutup dulu inboxnya. Nah, sebentar. Q1 targetnya 192, 168, 57, 1 Mbps, Mbps. Baik, oke. Yap, sudah. Kita bisa cek lagi di sini. Kita refresh dulu. Kemudian setelah itu kita lakukan pengetesan kembali. Nah, sebentar. Oh, mohon maaf, ini ternyata salah target, harusnya 10. Kita apply dulu lagi. Yep, sudah harusnya. Kita lakukan pengetesan kembali, kita refresh. Bentar, sepertinya ada yang salah. Oke, untuk pengetesan ini agar uh, terlihat perbedaannya, saya menggunakan upload max limit sebesar 2 Mbps dan target downloadnya juga 2 Mbps yang tadinya 35, dan ini saya lakukan kembali misal uh, pengetesan kembali. Maka akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Tadi sekitar sebelum dilakukan limitasi mendapatkan sekitar 35 Mbps-an, dan di sini bisa kita lihat yang didapatkan adalah di bawah 2 Mbps. Sebagai berikut. Dan untuk yang VM2 kita juga bisa tambahkan lagi. Q2 targetnya 172, 12 mungkin. Saya lupa. 100 details 16, 43, 10. Salah. 16. Oh, coba kita close dulu karena katanya disconnect. Nah, di sini aman.
plus plus U2 2 plus 3 10. Nah, bener ya. Coba cek lagi di ini 16 43 10. Oke. Untuk uploadnya kita coba bikin 5 Mbps, downloadnya juga 5 Mbps, kita apply. Oke, setelah aktif harusnya kita coba untuk tes jaringan. Nah, maka akan didapatkan kecepatan sesuai dengan limitasi kita, yaitu 5 Mbps, berarti akan didapatkan kecepatan di bawah limitasi yang kita tentukan tadi, yaitu di sini kita dapatkan sebesar 4,15 untuk downloadnya, dan uploadnya ini agak sedikit jelek, jadi kita cuma dapatkan 1,15 untuk uploadnya. Itu untuk limitasinya. Kemudian untuk web proxy, oke, lanjut untuk cara untuk memblokir sebuah situs menggunakan web proxy. Yang pertama kita buka dulu inbox-nya, kemudian sebelum ke sini kita ke IP web proxy. Ini kita enable, kemudian ini kita tuju misal. Ini settingannya yang bawah seperti ini, dan apply, oke. Kemudian kita ke firewall, NAT, kita tambahkan ini DST-NAT. Ini kita pilih TCP port 80, dan ini kita lakukan percobaannya di Ether 3, yaitu di PC client. Kemudian actionnya redirect portnya 8080. Kemudian kita ke tadi web proxy, kita pilih access. Nah, ini saya sudah buat bikin. Bentar. Ya, jadi kita akan memblok sebuah website bernama Biomachina ini. Itu yang pertama kita lakukan adalah kita pencet plus ini. Kemudian untuk hostnya kita pilih ini www.machina.org, deny, kemudian hitsnya saya sudah mencoba satu kali, dan oke. Kita coba, akan deny kelompok 7 gitu. Nah, saya juga bertahu untuk web proxy ini, setelah saya mencoba beberapa kali, ternyata untuk yang bisa diblok adalah situs dengan HTTP, bukan HTTPS gitu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengkonfigurasi untuk membuat sebuah user untuk menentukan hak akses terhadap klien yang boleh menggunakan layanan internet. Nah, di dalam Winbox atau Mikrotik sendiri ini ada menu users. Kita bisa ke sistem users. Nah, maka kan seperti ini. Nah, untuk setiap usernya ini bisa ditentukan untuk grup atau seberapa banyak akses yang bisa dilakukan untuk user tersebut. Nah, contohnya ini Raditya, grupnya full. Nah, untuk beberapa grup yang sudah tersedia dari Winbox-nya atau dari Mikrotiknya, ini ada full, read, dan write. Untuk full sendiri ini bisa kita lihat di sini.
semua diberi akses dari lokal, SSH, reboot, dan lain sebagainya sampai API. Kemudian untuk create-nya ini beberapa tidak diberi akses seperti FTP, write, dan policy. Dan yang paling rendah itu ada write, yaitu FTP dan policy-nya tidak. Oh sorry, yang paling rendah adalah read. Yang ini tiga tidak diberi akses dan ada write. Ini kita bisa juga tambah semua kita bisa tentukan sendiri. Nah, untuk usernya ini kita bisa tambahkan seperti ini. Misal kita namakan user 1 dan grupnya kita read dan passwordnya kompak 7 misal kompak 7. Nah, maka akan seperti ini. Jadi untuk menentukan user-user yang uh, diberikan layanan itu tinggal kita sesuaikan saja untuk grupnya gitu. Oke, sepertinya ini yang barusan adalah langkah atau task yang terakhir, tugas yang terakhir, yaitu membuat user. Kemudian kita cek di sini ketentuan untuk PC network admin dan PC client. Untuk mendapatkan IP DHCP tadi kita sudah cek di sini. Di sini sudah, dan untuk secara realnya kita bisa cek di control panel tadi. Ini kita dapatkan 57.10 untuk yang network admin, dan untuk yang si klien tadi 43.10 172 16 43 10. Oke, itu sudah ya. Selanjutnya dapat mengakses internet, ini juga udah. Ini kita tidak perlu ngeping ini karena sudah bisa dibuktikan. Dapat remote router OS juga tadi sudah di bagian DNS. Jadi kita bisa lewat browser, Winbox, ataupun CMD. Kemudian mengirim paket ICMP ke PC client. Kita coba. Jadi untuk mengirim paket ICMP itu bisa kita lakukan dengan cara CMD. Kita lakukan ping ke PC client. Oh sorry. 16 43 10. Oh sebentar. Bentar, kita cek dulu. Oke, untuk mengirim paket ICMP kita bisa lakukan CMD, kemudian kita ping ke IP. Akan didapatkan ini, dan untuk yang satunya juga. Jadi ini 16 3 akan didapatkan ping sebagai berikut. Oke, mungkin itu sudah. Dan untuk yang klien kurang lebih sama, dapat mengakses internet juga ini sudah. Mendapatkan limitasi bandwidth juga sudah kita tes tadi, ini juga sudah. Ya, mungkin sekian presentasi atau pemaparan hasil dari penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah desain manajemen jaringan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.